Halo semuanya, ketemu lagi dalam belajar biar pintar. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak harmonis sederhana pada pegas melalui metode praktikum. Nanti kita akan menggunakan dua buah pegas. Kita memiliki tujuan praktikum yaitu menentukan konstanta dua buah pegas yang berbeda. Rumus yang akan kita gunakan yaitu yang pertama, F sama dengan N per T. Ini rumusnya. Kemudian F adalah frekuensi dalam satuan Hertz. Kemudian N kecil adalah banyak ayunan. Dan T adalah time atau waktu dalam satuan sekon. Rumus yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah F sama dengan 1/2pi dikalikan akar K per M. Dengan keterangan K itu adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter. Kemudian M itu adalah massa beban dalam satuan kilogram. Mari kita amati peristiwa ayunan pegas berikut ini.
Ya, dari pengamatan kita, jadi kita menggunakan pegas A dan pegas B. Pegas A kita beri beban massa dalam satuan gram, 3 jenis yaitu 150, 300, dan 450 gram. Kemudian N kecil adalah ayunannya masing-masing, kita ambil 10 kali ayunan. Untuk apa 10 kali? Supaya mempermudah kita dalam perhitungan ketika kita mencari frekuensinya. Kemudian T yang kita dapatkan dari stopwatch itu berapa, kemudian F itu adalah frekuensi, dan kita menemukan nilai K, konstanta pegas. Dari pengamatan tadi, silakan kalian mengisi bagian tabel yang masih kosong sesuai pengamatan kalian. Ini untuk tabel yang kedua, untuk pegas B sama pengisiannya. Setelah mengamati kejadian pada video tadi, silakan diisi untuk kolom yang kosong. Setelah mendapatkan data, kalian wajib menganalisis data-data yang kalian dapatkan, yaitu kita menghitung nilai rata-rata K atau nilai rata-rata konstanta pegas masing-masing pegas, yaitu pegas kecil berapa dan pegas besar berapa. Setelah itu buatlah grafik hubungan antara 1/m di sumbu X dan F kuadrat pada arah sumbu Y pada masing-masing gas di atas. Kemudian hitunglah gradien atau kemiringan dari grafik yang kalian hasilkan. Nah, setelah mendapatkan analisa, kalian membuat pembahasan dengan isi pembahasan pada praktikum ini berisi tentang 1. Penjelasan umum tentang praktikum dan teknik mendapatkan data. Nomor 1 ini. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang praktikum bagian pertama dengan menggunakan pegas kecil pada beban 150 gram, 300 gram, dan 450 gram yang diayunkan berupa narasi atau cerita. Jelaskan pula hasil yang diperoleh dari praktikum ini, kelebihan dan kekurangan yang mungkin muncul berdasarkan hasil yang diperoleh. Bandingkan pula dengan hasil nilai dari sumber lain, bisa berupa hasil penelitian orang lain atau dari internet, dan setelah itu kalian jelaskan perbedaan yang terjadi bila kalian mendapatkan hasil yang berbeda. Yang ketiga, penjelasan tentang praktikum bagian kedua dengan menggunakan pegas besar pada beban 150, 300, dan 400 gram yang diayunkan berupa narasi atau cerita. Jelaskan pula hasil yang diperoleh dari praktikum ini, kelebihannya dan kekurangannya apa yang mungkin muncul berdasarkan hasil yang diperoleh. Bandingkan pula dengan nilai dari sumber lain bila kalian mendapatkannya, bisa dari penelitian orang lain atau internet, dan setelah itu jelaskan perbedaan yang terjadi bila ada perbedaan. Yang keempat, buatlah penjelasan tentang perbandingan hasil praktikum pada bagian pertama dan bagian kedua berupa narasi atau cerita, dan ceritakan pula alasan atau hal yang membedakan atau menyamakan hasil tersebut. Yang kelima, penjelasan tentang perbandingan hasil praktikum berupa analisis data berdasarkan hasil perhitungan dan hasil grafik. Dan jelaskan pula alasan atau penyebab yang membedakan antara kedua hasil tersebut. Yang keenam, buatlah penjelasan tentang perbandingan hasil praktikum sendiri dengan hasil praktikum orang lain dari sumber jurnal penelitian tentang konstanta pegas atau K, baik pegas kecil ataupun pegas besar. Yang terakhir nomor 7, buatlah penutup berupa kesimpulan secara umum, yaitu berupa narasi atau cerita tentang hasil yang diperoleh dan kelebihan serta kekurangannya. Jelaskan pula langkah-langkah berupa saran sebagai bahan perbaikan untuk praktikum yang akan dilakukan untuk hal yang sama di masa yang akan datang, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Nah, itu tugas yang kalian harus lakukan dan harus selesaikan. Setelah mengamati, kalian mengisi tabel, kemudian mendapatkan hasil, setelah itu dianalisa, dan kalian membuat 7 poin ini harus kalian jawab. Begitu anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Selamat belajar.